malam. Anda menyaksikan segmen Public Corner dalam White Shot Metro TV bersama saya Isyana Bagus Oka. Pemirsa, industri migas merupakan salah satu penyumbang APBN terbesar setiap tahunnya. Tak kurang dari sekitar 300 triliun rupiah atau setiap harinya sekitar hampir 1 triliun rupiah yang dihasilkan dari industri hulu migas yang berasal dari eksplorasi minyak dan gas di seluruh Indonesia. Lalu apa pula peran SKK Migas dan Perbankan Nasional dalam mengawal industri migas penerimaan yang terbesar dari industri migas ini? Saat ini di studio kami telah hadir dua orang narasumber saya. Yang pertama, Sekretaris SKK Migas, Bapak Gede Pratnyana. Selamat sore, Pak Gede. Selamat sore. Dan sudah hadir juga Senior VP Bank Mandiri, Bapak Anton Zulkarnain. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore, Mbak Isyana. Saya akan ke Pak Gede dulu. Pak Gede, ini ada sekitar 300 triliun rupiah yang dihasilkan dari industri hulu migas. Ini angka yang besar sekali. Dari mana saja ini sebenarnya, Pak? Terutama memang dari bagi hasil. Jadi kalau dari penerimaan langsung itu dari bagi hasil dan dari pajak-pajak. Tapi sebetulnya di luar angka itu masih ada lagi penerimaan lain yang diperoleh oleh negara secara tidak langsung, yaitu dari para vendor, dari para penyedia jasa yang tentunya itu memberikan sumbangan paling tidak pajak yang mereka setorkan dari kegiatan usaha mereka dalam berpartisipasi di kegiatan hulu migas, tentunya memberikan tambahan penerimaan lagi di luar yang tadi disampaikan. Untuk meningkatkan pendapatan ini sendiri, pasti akan ada target untuk meningkatkan pendapatan dari industri hulu migas ini sendiri, Pak. SKK Migas sudah apa saja yang dilakukan? Betul, jadi kalau di masa lalu kita hanya semata-mata mengejar penerimaan migas dari penjualan hasil minyak dan gas itu sendiri. Namun kita menyadari bahwa seiring dengan berkurangnya atau menurunnya produksi minyak khususnya, maka kita mengubah paradigma industri tersebut tidak lagi semata-mata untuk mengejar devisa dari hasil ekspornya, tetapi juga dari multiplier effect, dari nilai tambah dari kegiatan industri migas itu sendiri. Karena itu kami mendorong pihak-pihak yang terkait dengan industri migas seperti perbankan, kemudian para pengusaha-pengusaha nasional, kemudian para vendor, penyedia barang dan jasa untuk ikut masuk di dalam kegiatan ini, tentunya juga SDM, ya, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Itu saya kira juga manfaat yang penting, dan saya kira semua negara umumnya melakukan hal tersebut pada saat harga minyak tinggi. Memang hal-hal tersebut menjadi target daripada kegiatan eksploitasi migas itu sendiri. Untuk dari perbankan sendiri, Pak Anton, ada peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan tahun 2012 tentang kegiatan usaha bank berupa penitipan dan pengelolaan. Apa ini terkait kaitannya dengan industri migas dan dampaknya bagi industri perbankan sendiri? Baik, terima kasih Mbak Isyana. Jadi dari Perbankan Nasional dengan adanya PBI nomor 1417 PBI 2012, ini tentunya sangat berpengaruh positif bagi kami di Perbankan Nasional termasuk Bank Mandiri. Sebagai PBI ini tentunya sebagai payung hukum daripada perbankan untuk bisa bertindak sebagai jasa pencatat untuk pengelolaan dana migas yang tentunya sangat besar dan nantinya tentunya bisa memberi efek yang sangat kuat untuk peningkatan devisa dan pengelolaan devisa. Kemudian juga bagi perbankan sendiri tentunya ada produktivitas daripada pendapatan atau komisi yang kita terima dari jasa pengelolaan itu. Demikian, Pak. Ini hanya pencatatan saja, Pak Gede. Kenapa tidak kemudian disimpan, Pak Gede? Enggak, saya kira tidak hanya sekedar dicatat saja, tapi memang dana hasil ekspor tersebut harus masuk ke perbankan di dalam negeri. Itu ketentuan yang ada di BI. Bahwa kemudian beberapa saat kemudian dana tersebut dialirkan lagi keluar, itu masalah internal di perbankan itu sendiri. Tapi ketentuan PBI mensyaratkan bahwa uang tersebut, dana tersebut harus memang masuk ke bank di dalam negeri, tidak hanya sekedar dicatat gitu ya. Kalau target penerimaan negara tahun ini sendiri berapa, Pak, dari industri hulu migas? 31 miliar 31,5 sekitar itu angkanya, miliar dolar. Itu untuk targetnya ya, tapi realitanya, Pak? Saya kira apa ya, kita mencapai sekitar 101% dari target tersebut. Nah, kalau untuk dari sisi perbankan sendiri, apakah ini kemudian artinya ada peningkatan transaksi dari tahun ke tahun juga terkait industri hulu migas ini, Pak Anton? Iya, betul. Jadi kami dari perbankan termasuk Bank Mandiri di sini tentunya dengan dukungan dari SKK Migas selama ini sangat mendorong bagaimana kita bisa fokus dan ikut berkontribusi dalam mengembangkan industri migas yang tentunya merupakan bagian daripada penyumbang devisa terbesar di negara kita. Dan kami Bank Mandiri selama ini sangat fokus dalam usaha pengembangan industri migas. Di Bank Mandiri sendiri kita ada divisi khusus yang mengelola itu, yang
Syndication Oil and Gas Group, dan terlihat dari transaksi itu meningkat rata-rata 30% lebih setiap tahun. Dapat kami catat untuk transaksi saja dari Januari sampai September 2013 dari K3S dan vendor di industri hulu yang kami kelola itu sebesar 491 triliun. Kemudian dari frekuensi transaksi juga ada 419 triliun. Kemudian bank garansi kami catat sampai posisi Desember itu 10,7 triliun. Kemudian juga pembayaran daripada agen pembayaran, paying agent itu 4,8 triliun, dan kontribusi untuk berkiprah di pembiayaan itu sampai kurang lebih 44 triliun rupiah. Itu angka yang luar biasa sekali Pak Gede. Betul, jadi memang itu yang kita harapkan, sehingga migas tersebut tidak semata-mata hanya untuk menjual hasil bahan galiannya, bahan tambang itu saja, tetapi memang menggerakkan sektor-sektor yang lain. Seperti tadi kita dengar bersama, tentunya angka-angka yang sebesar itu mestinya bisa menjadi semacam pelumas bagi perekonomian kita, kan? Jadi misalkan bank mulai ikut mendanai kegiatan-kegiatan migas itu sendiri, para vendor mendapatkan pendanaan dari perbankan kita, kemudian juga hasilnya melalui perbankan kita, kemudian juga kegiatan-kegiatan katakanlah paying agent di masa yang mendatang, itu juga kita ingin melibatkan perbankan nasional kita juga, dan mudah-mudahan lagi lebih jauh lagi kalau bisa sampai ke trustee-nya, ke borrowing scheme itu juga kalau bisa melalui perbankan tentunya akan sangat luar biasa dampaknya. Kalau Pak Anton, untuk trustee-nya sendiri posisinya saat ini seperti apa sih Pak, kalau untuk di Bank Mandiri dan Bank Nasional lainnya? Jadi kita sudah mengembangkan layanan trustee ini, dan tentunya bersama-sama dengan SKK Migas kita terus didorong untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para K3S agar bank-bank nasional tentunya nanti ikut berpartisipasi dan diberikan layanan trustee. Itu yang kami lakukan saat ini, sehingga kedepannya tentunya kita bisa ikut aktif berkiprah di layanan trustee ini. Pak Gede, apakah itu kemudian mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Saya kira harus mulai dilakukan ya. Karena kita sistem trustee ini kan sudah kita lakukan sejak tahun 70-an. Jadi pada masa lalu memang sistem perbankan kita belum ikut di dalam gerbong perekonomian yang ditarik dari sektor industri migas ini. Nah, kedepannya saya kira mau tidak mau harus didorong ke arah situ. Dan saya kira perbankan khususnya Mandiri juga sudah mulai menyiapkan berbagai fasilitas itu, dan kita harus manfaatkan itu sebanyak mungkin. Baik, Pak Gede, Pak Anton, kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan menarik ini kami lanjutkan usai jeda pariwara. Tetaplah di segmen Public Corner di White Shot Metro TV.